Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifkio Venerza dari kelas 2 TIE dan untuk mata kuliah Bingkai Pemrograman Framework, ini saya akan membahas materi yang ada di pertemuan 2 beserta latihan dan juga tugas kelompok ataupun progres kelompok untuk proyeknya. Nah, untuk kelompok sendiri saya ada di kelompok 15 bersama Henry Teja di temanya yaitu maskapai penerbangan. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu adalah instalasi React.js. Nah, hal yang perlu disiapkan untuk instalasi React.js itu pertama-tama adalah Node terlebih dahulu. Untuk Node ini bisa di-download dari website Node-nya langsung. Sini adalah Node.js, Node.org, sorry. Nah, di sini kita bisa mendownload untuk Node-nya itu. Nah, Node ini berfungsi sebagai package installer yang nanti itu akan digunakan untuk penginstalan project React kita. Kemudian di sini setelah terinstall bisa dicek terlebih dahulu untuk Node-nya itu. Yang terbaru itu ada di versi 22.14 dengan menggunakan perintah node-env pada command prompt. Ingat command prompt ya. Nah, untuk instalasi project React-nya, kita bisa mengetikkan perintah npm create file at latest, terus kemudian ada nama project-nya, ini bebas, dan juga min template React. Nah, di sini kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa langsung pindah ke folder project yang sudah dibuat dengan mengetikkan cd spasi nama projectnya. Kemudian ketika kita sudah masuk ke projectnya, kita tinggal mengetikkan npm install. Nah, npm install ini berfungsi untuk menginstal dependensi apa saja yang dibutuhkan ketika kita membuat atau menjalankan project React.js. Nah, ketika sudah diinstal, kita langsung buka saja projectnya di sini. Untuk projectnya seperti ini, seperti awal itu tampilannya hanya ini aset dan juga app.js dan index.js dan juga main.js di sini. Jadi folder ini belum ada nih, folder artikel belum ada, pertemuan belum ada, Q&A belum ada. Nah, bagaimana sih cara membuat komponen di React.js? Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk komponen yang ada di folder pertemuan 2. Sebelum kita membuat komponennya, pastikan dulu folder tersebut memiliki file main.jsx yang digunakan untuk merender komponen-komponen React ini ke dalam HTML nantinya yang akan ditampilkan di website kita. Kemudian setelah dibuat main.jsx-nya, kita bisa buat langsung ke HTML-nya. Nah, file HTML inilah nanti yang digunakan untuk navigasi antar page-nya gitu. Di sini ada title-nya dan juga untuk script-nya itu kita arahkan ke JSX atau main.jsx masing-masing komponen atau folder komponen yang sudah kita buat. Ini sebagai contoh ada main.jsx yang ada di folder pertemuan 2 untuk menampilkan komponen-komponen yang ada di pertemuan 2 ini. Nah, di sini kita bisa ada komponen kontainer dan hello world. Mungkin saya akan bahas terlebih dahulu dari komponen hello world. Untuk komponen hello world tersebut, kita bisa menggunakan function langsung ya, yang akan mereturn tag-tag HTML seperti ini, seperti biasa. Kita bisa memasukkan tag HTML ataupun komponen lainnya. Nah, untuk komponen lainnya tersebut kita juga bisa menggunakan yang namanya itu function-function atau variabel dari JavaScript pada umumnya. Nah, seperti di atas juga kita bisa memasukkan menggunakan teks dan juga bisa menggunakan function-function dan variabel JavaScript ya, seperti itu lowercase dan uppercase. Kemudian di sini ada yang namanya itu props, parameter props, yang mana parameter ini berfungsi untuk memasukkan nilai-nilai atau value ke dalam sebuah objek props ini yang nantinya dapat berubah-ubah sesuai dengan prop atau properti yang kita masukkan ketika pemanggilan komponennya. Contohnya di sini adalah pada komponen user card. Di sini kita bisa masukkan yang namanya properti ya di dalam tag ini. Kemudian kita masukin value di sini Fikri. Nah, dari properti nama dengan value Fikri ini, maka dia akan mengisi properti yang ada di sini atau pemanggilan yang ada di sini. Yang harusnya itu akan seperti ini kalau kita menggunakan HTML biasa. Cuman dengan adanya React.js, kita bisa menggunakan yang namanya props. Sehingga data itu bisa dinamis dan dikustomisasi sendiri, tergantung dari pemanggilan komponennya. Nah, sama seperti di atas juga saya di sini membuat eh, menambahkan lah ya dari pertemuan 2 itu ada di sini komponen plain card dan juga komponen button yang sama-sama menggunakan props. Di sini untuk source image-nya, di sini untuk teksnya, di sini untuk label buttonnya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada juga cara pemanggilan props menggunakan variabel JavaScript atau objek. Nah, di sini saya mempunyai variabel yang namanya itu em, props user card dengan isinya itu ada nama, name, dan tanggal seperti yang ada di sini. Kemudian kita tinggal panggil saja menggunakan titik tiga baru nama variabelnya. Jadi kita tidak perlu masukkan ini memasukkan properti-properti secara langsung pada tagnya. Kita juga bisa menggunakan yang namanya itu variabel seperti yang ada di atas ini dengan pemanggilan seperti ini. Mungkin itu saja untuk file Hello World ya. Kita lanjut ke file kontainer. Nah, dalam komponen React.js kita juga bisa menggunakan parameter yang namanya children. Jadi children ini adalah isi elemen atau isi komponen yang nantinya dibungkus dalam komponen tertentu. Contohnya di sini adalah komponen kontainer yang akan membungkus elemen children-nya ini nanti. Di sini saya menggunakan card, kemudian dia akan diapit oleh H1 dan juga footer nantinya gitu. Nah, di sini juga saya menggunakan CSS custom ya, dan pemanggilannya itu ada di main ini, di file main untuk memanggil custom.css-nya. Nah, ini kan bisa kita lihat tadi di kontainer ini ada children yang artinya itu di dalam tag HTML itu kan ada buka tag dan tutup tag. Nah, ketika kita masukkan komponen di antara buka tag dan tutup tag, maka dia akan terbaca sebagai children dari parameter yang sudah dibuat di komponen komponen pengapitnya itu atau komponen pembungkusnya itu yang dimana untuk kasus ini adalah komponen kontainer. Oke, mungkin segitu aja untuk materi pertemuan 2. Kita bisa langsung lihat saja di sini untuk hasilnya. Nah, kita mulai dulu terlebih dahulu dari pertemuan 2 ya. Bisa dilihat di sini yang tadi H1 dari kontainer ya. Ini dia contohnya H1 pemrograman framework lanjutan. Kemudian di sini ada hello world sampai sini yaitu komponen hello world yang kita panggil di main yang diapit atau diwrap oleh kontainer. Nah, kemudian di sini ada footer yang ada di folder file kontainer yang ada di sini footer 2025 Technical Text Riau. Jadi elemen atau komponen-komponen yang ada di Hello World itu diapit atau dibungkus oleh H1 yang ada di sini dan footer yang ada di sini yang didefinisikan di file kontainer. Nah, mungkin untuk pertemuan 2 segitu aja materinya dari saya. Kita lanjut untuk latihannya. Di sini kita bahas terlebih dahulu lah untuk codingannya ya. Di sini saya membuat ada artikel detail dan juga Q&A, page artikel detail dan Q&A. Nah, untuk artikel detail sendiri di sini saya menggunakan satu komponen yang mana dari komponen artikel ini juga dia ada memanggil komponen thumbnail dan konten. Dan masing-masing komponen yang dipanggil ke export defaultnya ini atau export default ini berfungsi untuk inilah ya, untuk agar bisa mengimport function-function komponen yang ada di file yang diinginkan gitu. Misalnya dari kontainer ini kan kita export default kan dari sini ya, function kontainer. Nah, ketika kita tidak membuat export default, maka kita harus menggunakan kurung kaul seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan export default. Oke, untuk page artikel detail itu ya sama seperti yang sudah di pertemuan 2, saya menerapkan di sini ada properti yang masing-masingnya nanti akan diisi oleh nilai-nilai seperti ini. Mungkin untuk tampilannya saja langsung kita lihat artikel. Nah, ini untuk tampilannya ya. Kita langsung bahas komennya aja. Karena artikel detail ini diapit oleh kontainer yang artinya dibungkus oleh kontainer. Nah, artinya itu elemen-elemen seperti judul ini, gambar ini, dan konten yang ada di sini ya, itu tuh dibungkus oleh kontainer atau kotak putih ini, gitu. Nah, di sini ada thumbnail ya, thumbnail itu yang gambar ini, kemudian konten yang ini, dan juga untuk H1 itu adalah ini, judul yang ada di sini. Mungkin untuk artikel segitu dulu, kita langsung ke Q&A. Langsung ke mainnya aja, atau kita bahas dulu deh di Q&A nih. Nah, di sini saya menggunakan komponen text field dan text area, yang mana saya menggunakan properti untuk mengisi-ngisi atribut yang ada di HTML-nya seperti input type, input placeholder-nya, ada name-nya, ada ID-nya, dan juga ada label. Nah, dan juga button-nya juga saya buat di sini ada color-nya gitu, biar kita bisa nentuin warna dari button itu berdasarkan props yang diinputkan dari sini. Gitu ya. Ini color-nya btn primary. Nah, sama seperti yang ada di artikel, saya menggunakan kontainer yang ada di artikel saja untuk mengubah masing-masing dari header dan Q&A ini. Untuk header ini adalah kita buka terlebih dahulu.
page-nya. Nah, ini Q&A itu adalah header, yang mana ketika di main itu posisinya ada di atas Q&A. Nah, Q&A itu baru isinya form-form ini, dan untuk kontainer itu adalah card atau kotak putih yang membungkus komponen-komponen seperti header dan Q&A ini. Mungkin untuk latihan segitu dulu. Kita lanjut ke pembahasan project. Nah, untuk project ini saya menggunakan atau mengambil ya, dua komponen, untuk komponen artikel dan komponen FAQ. Di sini saya mengambil posisi atau tampilan di halaman guest. Nah, sama seperti sebelumnya, saya menggunakan konsep-konsep seperti props untuk komponennya, dan tambahannya di sini saya hanya menambah folder baru dengan nama komponen, karena agar card, kontainer, form, dan header ini dapat digunakan secara berulang gitu. Jadi mereka kan tidak ada kaitannya ya dengan artikel, nggak ada kaitan juga dengan FAQ, jadi mereka bisa dipanggil langsung ke masing-masing komponen yang ada di artikel maupun FAQ. Jadi kita bahas terlebih dahulu dari detail. Di sini saya menggunakan komponen title, komponen thumbnail, dan komponen konten, dan juga yang terakhir komponen subtitle. Yang masing-masing itu ada props-nya juga ya, properti di sini. Terus di pembuatan fungsinya juga didefinisikan seperti ini, ada props konten untuk title, subtitlenya ada props konten juga. Kemudian ada thumbnail dan kontak. Sorry, bukan kontak, konten. Itu untuk konten dari artikelnya. Di sini juga ada artikel card yang berfungsi untuk menampilkan top artikel. Yang mana artikel card ini digunakan komponen card yang ada di file folder components ini untuk membungkus konten-konten yang ada di dalam top artikel ini. Seperti biasa ya, saya menggunakan prop di sini untuk pemanggilannya pada artikel list. Ada di sini ranknya, rank 1, 2, atau 3 untuk topnya. Kemudian di sini ada image untuk source image-nya, dan juga ada di sini dash atau deskripsi dari kontennya atau artikelnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini untuk tampilannya ya. Ini FAQ, kita coba ke artikel detail terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini ada top artikel, dan juga di sini ada artikel detailnya sendiri. Itu ketika kita lihat di main-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada container row. Itu kontainer yang membungkus dua komponen besar ini, yaitu komponen artikel detail dan komponen card. Nah, di sini kontainer row ini saya ambil dari folder components dengan file kontainer, ada kontainer row dan kontainer call. Nah, untuk kontainer row ini adalah kontainer yang arah alignment-nya itu atau arah urutan itu ke horizontal atau secara horizontal, sedangkan yang untuk call ini yaitu untuk alignment atau arah perapiannya itu ke bawah, yang nantinya akan saya gunakan untuk FAQ. Nah, di sini tidak memakai export default karena memang untuk export default itu akan kebaca sebagai satu komponen yang nantinya akan diimport ke komponen lainnya. Di sini saya tidak menggunakan itu karena saya harap untuk bisa menggunakan dua kontainer ini supaya tidak ada default kontainer yang kepanggil. Kemudian kita langsung bahas aja untuk FAQ. Sini dari main-nya ya, ada komponen header dan komponen FAQ. Nah, di sini saya menggunakan kontainer call jika kita lihat pada websitenya. Nah, seperti ini tampilan call. Jadi dia secara vertikal ke bawah, bukan secara horizontal seperti ini tadi. Begitu. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk dari komponen header. Nah, ini nih dari komponen yang ada di folder components. Di sini ada namanya header, yang props-nya itu akan mengambil title atau masing-masing fitur itu yang nantinya ada title seperti di atas ini. Yang bisa kita tentukan ketika pemanggilan komponen header itu. Contohnya di sini saya menggunakan title pertanyaan yang sering ditanyakan atau FAQ. Nah, kemudian untuk komponen FAQ tersendiri itu ada komponen card ya, sama seperti ini tadi kita menggunakan card, sama seperti artikel, kemudian kita menggunakan komponen question dan komponen answer. Yang masing-masing itu saya juga gunakan props untuk pemanggilan konten-konten dari question dan answer-nya. Yang tampilan akhirnya itu seperti ini. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mulai dari instalasi React, kemudian ada pembahasan materi untuk pertemuan 2, pembahasan latihan, dan juga pembahasan progres kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.